Jadi sebenarnya sebelum wabah ini melanda dan kita harus di rumah aja, gua, Anissa, sama Alia udah punya rencana. Kita itu sebenarnya dari ulang tahunnya Anissa tanggal 4 April kemarin sampai ke ulang tahunnya Alia, rencananya mau liburan di Australia. Rencananya mau tinggal di kota tempat gua kuliah dulu, yaitu di Adelaide di Australia Selatan. Cuman karena batal dan gue udah mulai garing di rumah doang, pengen ngelihat apa yang terjadi di luar sana, maka hari ini kita akan jalan-jalan menggunakan Google Earth. Ya, karena nggak bisa jalan-jalan, kita jalan-jalannya pakai Google Earth aja. Baiklah, kita akan jalan-jalan ke Adelaide. Gue sambil ngasih tour gimana dulu gue hidup ketika gue kuliah. Pengalaman apa yang gue dapatkan dan seperti apa kotanya, kebiasaan gue apa aja. Gue kangen banget terus terang ya sama Adelaide ya. Kemarin gue sempat ngintip dikit gitu sebelum gue nyiapin video ini, gue ngintip dikit, gue langsung ngerasa kayak gimana gitu. Aduh kangen banget. Lu mungkin pernah ngerantau, terus lu balik lagi ke kota lu, terus kalau lu ngelihat gambar-gambar di perantauan atau ingat-ingat lagi soal kota dulu lu ngerantau, lu pasti timbul rasa itu yang gue alamin. Kita mulai dari pertama dulu, gue SMA di SMA 70, lalu ketika gue memilih mau kuliah di mana, orang tua gue kebetulan bisa memberikan gue pilihan untuk kuliah di luar negeri. Jadi orang tua gue bilang, papa sama mama bisa nih ngasih kamu kuliah di luar negeri, kamu mau di mana? Dia bilang. Karena gue dulunya pernah homestay di Australia juga, di Perth selama 1 bulan waktu gue masih sekolah ya. 2 minggu lah, 2 mingguan gitu. Gue pernah homestay di Perth, jadi gue memilih negaranya Australia. Lalu ditanya lagi, mau di kota apa? Ketika ditanya mau kota apa, kebanyakan teman-teman gue yang gaul-gaul, yang punya banyak teman, pada milihnya di kota Melbourne. Karena Melbourne itu tempat anak-anak gaul ibu kota sekolah tuh kebanyakan ya, kebanyakan gak semua, tapi kebanyakan ke situ. Karena gue tahu gue nggak mau bergaul, maka gue pilih kota yang sepi di Australia. Pilihannya saat itu dari agent gue adalah Tasmania atau Adelaide. Terus gue tanya, Adelaide tuh kotanya kayak gimana? Waduh, itu mah kotanya sepi banget. Ya gue pilih aja Adelaide karena itu sepi banget. Katanya burung dara sama manusia lebih banyak burung daranya. Ya udahlah gue pilih aja Adelaide. Dan dari namanya juga cakep kan, Adelaide gitu. Kayak cantik gitu. Nah, kita mulai. Oke, kita lihat kotanya dulu ya. Kota Adelaide, lihat nih. Jadi kota Adelaide itu gosipnya dia dibangun dengan sangat tertata karena waktu itu ada orang Inggrisnya yang dulu ngejajah Australia itu ngelihat ada satu peta kota, terus dia mikir, kayaknya bisa dijadiin kota nih, maka dijadikanlah kota Adelaide. Jadi tertata banget. Nih kalau kita lihat di sini ya, memang sangat tertata. Ini kotanya kotak di sini, ini semua pusat perkotaan ada di kotak ini. Dari sisi komersialnya, Chinatown-nya segala macam itu kotak ini rapi. Dan di sekelilingnya itu taman, baru ada suburb-nya, yaitu tempat orang-orang hidup dan tinggal. Kelihatan nggak ini bener-bener rapih banget ya nggak sih? Panji Pragiwaksono world tour, dia stand up comedy keliling dunia. Terus dia nanya ke Australia kemana ya, terus gue bilang coba Adelaide, dia cantik banget kotanya. Dia beneran kayak Adelaide dan dia beneran terpukau sama kotanya. Dia bilang itu mungkin salah satu kota paling cantik yang pernah gue datengin, dia bilang gitu. Jadi emang bener nih, karena tertata banget, kotak lalu dikelilingi oleh taman. Gue dulu tinggal di sini nih, Uni House apartemen. Ini dia, merinding gue. Dulu gue tinggal di sini, di apartemen ini. Di apartemen ini gue tinggal di lantai 7. Kamarnya gue lupa ya, 706 kalau nggak salah. Ini isinya student semua, kamarnya sangat kecil. Oke, kita masuk ke street view, kita lihat jalannya. Ini di depan apartemen gue.
Karena di apartemen gue itu nggak boleh ngerokok, jadi biasanya kalau ada teman datang ke apartemen gue, mereka turun ke bawah ngerokoknya di sini nih. Tuh, ini ada kayak kotak kecil kosong gitu, dia ngerokoknya di sini. Karena di atas nggak boleh ngerokok di kamar gue. Dulu itu di sebelah sini, ini KFC nih, Kentucky Fried Chicken. Jadi gue saking magernya ya, gue tinggalnya di atas, gara-gara lapar ya udah gue ke bawah, gue makannya di sini, gue ke atas lagi. Masak gue cukup sering masak walaupun semuanya nggak enak ya. Yang nggak enak dari KFC di Australia adalah mereka nggak ada nasi. Jadi zaman gue dulu tuh adanya cuma roti. Makan KFC cuma pakai roti itu aneh gitu. Ini semua udah berubah dibandingkan zaman gue kuliah dulu. Ini semua berubah. Toko-toko ini dulunya nggak ada. Sorry, ini namanya Rundle Mall ya. Pusat perbelanjaan di Adelaide itu cuma satu jalan garis ke sana doang. Cuman dari ujung sini sampai ujung sana itu pusat perbelanjaannya. Jadi ini apartemen gua, ini mall, ada toko buku di sini kalau nggak salah. Abis itu udah. Kita lihat tempat makan favorit gua. Gila udah lama banget. 10 tahun lebih gua nggak kesini, gila. Nih di balik ini ada tempat makan. Namanya Katsumoto, itu tempat makan Jepang. Kayaknya sih di daerah sini nih, di dalam ini lurus, nanti belok ke kiri dikit, itu ada tempat makan Jepang, namanya Katsumoto. Nah di Katsumoto itu kita boleh nambah nasi. Jadi kalau nambah nasi gratis. Jadi yang gue lakukan adalah gue mesen chicken teriyaki, gue makan dikit-dikit ayamnya, tapi nasinya gue tambahin terus supaya kenyang. Lama-lama yang punya toko ngeliatin gue, terus naro di depan pintu. Mulai sekarang kalau makan nasi itu bayar. Karena gue terlalu sering kayak gitu. Gue juga ngasih tahu trik itu ke teman-teman gue soalnya. Jadi teman-teman gue datang ke sana ngabisin makanan di Katsumoto itu. Oke, kita lanjut turnya ya. Kita lanjut turnya. Lalu di sini ada mall balls nih. Jadi di tengah-tengah mallnya ada. Nih, di tengah-tengah mallnya ada beginian nih tuh. Hanya ini aja landmarknya. Jakarta punya Monas, tempat-tempat lain punya monumen yang keren. Monumen di Adelaide cuman gini, 2 bola yang ditumpuk jadi satu. Itu aja udah bikin mereka happy. Udah nih daerah mallnya cuman ini aja. Orang kalau mau belanja udah cuman segini doang. Nih tempat beli baju lah, nih buat perhiasan lah. Nah, lalu sebelum gue masuk ke kampus, gue ada namanya foundation course dulu. Jadi foundation course ini adalah supaya kita menyamakan pendidikan kita, pengetahuan kita dari SMA di Indonesia dengan SMA di Australia. Jadi supaya pas masuk ke kampus universitas itu enggak kagok. Nah, tempatnya itu di sini nih, di Aylesbury Senior College ya. Itu deket dari di tengah-tengah kotanya ini ada yang namanya Victoria Park, Victoria Square. Victoria Square tuh di sini nih. Ini tempat happeningnya lah, tempat anak-anak mudanya untuk ngobrol, nongkrong, terus bergaul itu di situ. Kita lihat di Aylesbury ya. Aylesbury. Oh, ini di dalamnya. Kita bisa ke dalamnya. Wow, ini salah satu kelasnya. Nah, oh ini ruangnya. Kayak dulu nggak kayak gini deh. Apa gue salah tempat atau ini udah jadi lebih bagus ya? Kok agak beda ya Aylesbury-nya ini ya? Namanya sih Aylesbury College ya. Tapi buat gue kan dulu kan foundation course. Apa ini berubah atau namanya sama tempatnya beda? Gue nggak tahu. Cuman yang jelas gue dulu belajarnya di sini untuk foundation course gue. Dan penampakannya tuh nggak sebagus ini. Ya mungkin zaman udah berubah ya 10 tahun yang lalu ya. Wih, ada rooftopnya tuh. Tapi tempatnya bener kok. Tempatnya bener, gue inget banget. Itu di Franklin Street tadi itu. Kita lihat Victoria Park-nya. Victoria Square. Victoria Park mulu dah. Kita lihat Victoria Square-nya. Ini tempat orang buat nongkrong-nongkrong. Patokan gue kalau mau kemana-mana itu selalu Victoria Square. Jadi kalau gue mau ngasih tahu teman gue, iya dari Victoria Square belok kanan. Dari Victoria Square naik bis ini. Gitu. Ini dia. Tadinya kalau kita jadi liburan, gue nginepnya mau di sini, mau di Hilton. Kita udah cek harganya, udah cek tempatnya, udah kita bandingin sama Airbnb. Terus kayaknya kita maunya di Hilton. Gue udah bikin tuh tabelnya berapa hari, bawa siapa aja, nyiapin visanya. Tapi semuanya gagal karena wabah ini. Mudah-mudahan cepat kelar ya semuanya. Oke, kita lanjut ke kampus gue. Jadi setelah foundation course itu gue lupa 6 bulan apa setahun ya, kayaknya 6 bulan ya, nggak gitu lama. Gue langsung masuk kuliah ke Adelaide University.
Adelaide University ini adalah kampus Big 8. Jadi ada 8 kampus paling bagus di Australia. Salah satunya adalah University of Adelaide. Jadi salah satu dari Big 8-nya. Dia punya pemerintah juga. Perguruan tinggi negeri lah istilahnya kayak gitu ya. Oke, ini University of Adelaide. Nah, gue mau kasih lihat. Jadi, nah gue kan tinggal uni house nih. Ini kan uni house-nya nih. Jadi, rahasianya adalah gue sering kalau di kampus itu ya, di Adelaide itu dari awal ospek aja mereka juga udah bilang bahwa di sini kita ngebebasin karena lo udah gede, lo udah dewasa, kita nggak akan ngasih tahu lo untuk kuliah, untuk apa tuh semua tanggung jawab lo, pokoknya ujian beres gitu kan. Kita memang bener-bener dibebasin gitu, nggak kadang-kadang nggak diabsen gitu, bener-bener tanggung jawab kita sendiri. Gua tuh kadang-kadang suka telat datang ke kelas. Padahal rumah gue nih di uni house di sini kan, tinggal jalan ke sini doang nih, cuma tinggal jalan nih, jalan ke sini, nyebrang, masuk ke University of Adelaide. Gue masih suka sering telat, makanya kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, hampir 95% gue ke kampus nggak pernah mandi. Jadi gue tidur, bangun langsung ke kampus, balik tidur lagi, gitu aja terus. Kita lihat kampus gue, ini namanya Adelaide University. Ini dia Adelaide University. Ini masuk. Ini bukan jalan depannya banget. Oh ini SE ini, tunggu ya. Sebelah kanannya Adelaide University ada Uni SE. Dulu tuh nggak ada tuh. Wow, ini udah jadi. Zaman gue dulu ini masih dibangun nih. Oke, ini University of Adelaide. Tadi kita udah lihat gedungnya di daerah sini. Nah, gue tuh paling sering ada di... Wah, gue lupa lagi gue di mana ya kelas gue ya. Tapi gue ingat gue pernah ngambil kelas statistik nih di sini nih. School of Computer Science. Kita masuk ke dalam. Nah, ini dia nih. Ini Computer Science Building. Jadi gue tuh sering dapat kelas tutorial di sini. Jadi kelas di Australia itu ada tutorial, ada lecture. Lecture itu kelas gede. Kadang-kadang dari fakultas lain tuh dimasukin jadi satu. Lalu ada kelas tutorial yang lebih kecil. Kelas lecture itu kita bebas mau datang mau nggak terserah. Tapi biasanya kalau nggak ikut lecture kita pasti bego pas tutorial atau bego pas lagi ujian. Jadi gue selalu datang lecture walaupun ngantuk-ngantuk dan belum mandi. Tutorial gue paling sering di sini karena gue ngambilnya finance dulu, keuangan, jadi banyak ngitungnya. Kadang-kadang ada kelas statistik di sini, ada kelas ngitung keuangan di sini. Karena gue dulu nggak punya teman ada sih teman, cuman sedikit dan dari kampus yang misah-misah. Kita ketemu pas weekend, jadi gue weekdays kerjaannya cuman belajar ke kampus. Dulu sempat lumayan gue dapet distinguished student. Jadi gue termasuk student yang bagus, terus dipajang di papan. Bukan karena gue pinter, tapi gue nggak punya kehidupan selain belajar doang. Ini adalah Barsmith Library. Ini perpustakaannya. Tempat favorit gue waktu kuliah adalah perpustakaan ini. Gue tuh emang kutu buku banget gue ya. Emang gue anak-anak cupu banget ya. Jadi gue tuh sering banget menghabiskan waktu di perpustakaan ini. Pertama karena minjem buku itu gratis. Dan kedua, di dalam perpustakaan itu dia sampai ke bawah tanah, 3 lantai ke bawah tanah. Jadi di atas buku, di lantai di basementnya buku, bawah basement lagi buku, bawah lagi buku lagi. Jadi buku sepanjang lo ngelihat. Untuk orang yang suka baca kayak gue kayak anjir banyak banget. Jadi kerjaannya gue baca di sana minjem buku, baca di sana minjem buku. Sampai gue sering berhubung karena uni house kan apartemen gue deket kan ya, tinggal nyebrang ya. Jadi gue tuh sering gue ketiduran di dalam. Tahu-tahu udah disuruh pulang aja sama satpamnya gitu karena gak asik kan baca buku. Nah, tempat di Barsmith Library ini banyak bilik-bilik yang sepi gitu. Jadi gue enak baca bukunya sambil tenang, tahu-tahu ketiduran. Kadang-kadang gue ngambil banyak buku, gue tumpuk di sebelah gue ketiduran gitu. Baca buku satu lagi. Walaupun bisa dibawa pulang, gue termasuk jarang bawa pulang bukunya karena gue orangnya agak ceroboh ya, jadi takutnya malah kalau gue bawa pulang hilang. Jadi ini salah satu tempat favorit gue nih, Barsmith Library. Yang menariknya adalah kebetulan gue adalah ketua Persatuan Pelajar Indonesia Australia untuk University of Adelaide. Jadi kadang-kadang gue suka bikin barbecue nih di sini nih. Nah, ini gue kasih lihat lah, ini Adelaide University kan di sini nih. Di belakangnya persis lo tinggal jalan, itu ada semacam sungai. Nah, gila nggak lo? Hah? Ini dari kampus gua nih, di sini kan kampus gua nih. Lo tinggal jalan, kucuk turun. Terus nih ada jembatan, ada danau. Gila nggak lo? Cakep banget nggak nih tempat? Jadi lo bisa
Nongkrong di sini, kadang-kadang gue suka buka barbecue nih daerah-daerah sini nih. Dan kadang-kadang kalau stres juga kan habis belajar stres turun terus nongkrong aja di sini lihat-lihat sungai, kadang-kadang ada bule lagi jogging ya kan. Nah, kadang-kadang juga kalau hari Minggu gue suka jadi gue kan suka nulis, gue suka baca. Kalau gue bosen baca-baca buku di perpustakaan University of Adelaide yang tadi di sini nih, gue suka baca buku di public library di sini. Ini adalah perpustakaan daerah. Perpustakaan daerah dari kota Adelaide. Jadi gue suka masuk ke sini, minjem buku juga, baca buku juga. Di sini tuh DVD juga disewain, dipinjemin. Lo bisa, kalau nggak salah di bagian bawah. Di sebelah public library, ini gue ingat ada museum. Oke, itulah kerjaan gue setiap hari. Di Uni House, kalau hari biasa gue belajar di Adelaide University, ada waktu dikit gue baca buku di Barsmith Library, pulang lagi ke sini. Kalau hari libur, either main sama temen atau gue ke sini, ke perpustakaannya. Itu tempat-tempat yang biasa gue datengin. Sekarang kalau mau nyari hiburan banget kemana? Oke, kalau mau nyari hiburan banget, sinemanya itu ada di Uni House di sini, di Rundle Mall, tempat mall-mall tadi. Nah, di daerah sini adalah tempat klub sama bar. Tuh semua di sini nih. Orang dugem lah, apalah semua di sini. Ada di sini. Sinema juga di sini. Kalau mau nonton tuh bisa ada di sini, tapi gue lupa tempatnya di mana. Intinya adalah lo kalau mau bergaul lo ke sini. Jadi cuma dipisahin satu jalan dari para mall jadi ke tempat para clubbing. Nah, gue ini suka sama teman gue untuk nonton jazz, kadang-kadang live music. Biasanya tuh di daerah sini live musicnya. Lalu di daerah strip ini biasanya kalau weekend itu banyak orang mabok. Jadi gue paling males ke sini kalau weekend karena orang maboknya banyak banget. Gue paling menghindari daerah sini kalau weekend. Kalau hari-hari biasa nggak separah weekend lah. Tempat jalan-jalan lain adalah namanya Pantai Glenelg. Jadi gue suka banget kalau gue diajak teman-teman gue ke pantai. Tuh, kalau kita lihat cukup jauh ya. Untuk kesini tuh harus naik tram. Naik tram ke Glenelg Beach. Jadi main di pantai. Jadi kita datang ke sini, main di pantai. Widih, pas lagi sunset apa lagi? Sunset orang tuh, ada Ferris wheel-nya. Ini kota yang cantik banget ya. Makanya gue bilang sama Anissa, kita kalau pensiun mending kesini aja deh, ke Adelaide aja deh. Karena ini kota yang cantik banget. Mau apa aja ada gitu. Ke pantai bisa, ada live music juga, perpustakaan, karena gue suka banget kan. Jadi lu mau apa aja ada di Adelaide. Salah satu tempat lagi, Botanical Garden namanya. Nah, ini adalah taman botanik. Di sini lo bisa lihat tumbuhan-tumbuhan, jalan-jalan, ngeliat taman nih. Gue juga termasuk salah satu tempat yang gue suka nih. Ya kan, tuh jalan, menikmati pemandangan, ya kan. Tuh, aduh, gila, kangen banget. Ya, mudah-mudahan gue bisa punya kesempatan buat balik lagi ke sana. Gue jujur pengen kesini lagi, pengen jalan-jalan lagi. Sebenarnya sudah direncanakan, sudah diurus semuanya. Tapi apa daya kondisinya kan lagi kayak gini. Mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu supaya gue bisa ngajak Alea main-main kesini. Itu aja dari gue ya. Kalau menurut kalian tempat apa yang kalian paling suka di Adelaide ini? Tinggalin di komen ya. Makasih ya. Dadah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.